Mumpung lagi long weekend, yuk kita berwisata kuliner lagi. Nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri, di negerinya anak gaul Jaksel, yakni kawasan Blok M, ada Songkran Food Festival yang menyuguhkan ragam food khas Thailand yang menggiurkan, serta hidangan Nusantara yang nggak kalah menggugah selera. Semakin siang, puluhan tenan yang berderet nampak semakin ramai pengunjung. Mayoritas menjajakan jajanan dan hidangan street food khas Thailand. Pada gelaran Songkran Food Festival di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, siap-siap kalap ya karena berbagai menu viral yang ada di sini. Mulai dari somtam salad Thailand, hoi tot atau omelet tiram, serta jajanan kanom bueng yang mirip kue leker. Festival kuliner ini masih akan berlangsung hingga 17 Mei mendatang. Lalu bagaimana keseruan festival kuliner Thailand? Kita akan tergabung dengan Clarissa Aradia, produser lapangan CNN Indonesia yang saat ini berada di Blok M Square. Selamat siang Ara, sawadikap ya, ini suasananya udah Thailand banget ini. Gimana nih bisa disampaikan, ada makanan seru apa di sana dan kayaknya udah siap-siap jajan ini. Sawadi, selamat siang Benny. Saya rasanya memang benar-benar lagi ada di area street foodnya Thailand. Padahal lagi ada di negerinya anak gaul Jaksel, yaitu di kawasan Blok M. Nah, di sini sedang ada festival kuliner Thailand, namanya Songkran Food Festival. Nah, kalau udah sampai di Thailand, memang rasanya nggak lengkap gitu ya, kalau kita nggak langsung mencicipi salah satu menu andalannya ataupun juga minuman khasnya, yaitu Thai tea. Nah, saya sudah ada di boothnya Dong Cape di sini, tapi ternyata andalannya ini bukan hanya sekedar Thai tea biasa ya, Kak. Kak Gwen boleh tunjukkan seperti apa? Nah, tara, Benny dan pemirsa, ini dia namanya frappe Thai tea cheese ya, Kak ya. Berapa sih, Kak, harganya? Harganya dari 35 sampai 55 ribu. Sampai 55 ribu. Apa yang spesial dari hidangan yang ada di tangan Kakak nih? Mungkin sesuai tema juga, terus lebih kental sih katanya kita. Oke, dan kekinian banget tentunya ya. Anak-anak gaul harus segera merapat ke sini. Langsung saya nggak mau ketinggalan gaul tentunya ya. Terima kasih banyak Kak Gwen. Waduh, setinggi harapan orang tuaku nampaknya ini ya. Kita langsung cobain aja betapa segernya juga. Tapi ada kombinasi gurih-gurihnya pasti ya. Karena ada susu, ada whipped creamnya juga, sama ada cheese-nya. Seger banget buat membuka menu maksi yuk siang hari ini. Nah, biar tenggorokannya segar gitu ya. Lanjut, ternyata di sini ada puluhan, ada lebih dari 50 tenan yang menjajakan banyak sekali varian menu andalan yang biasanya ada di Thailand. Dan biasanya unik-unik begitu ya, dan bukan hanya unik tapi juga populer serta viral, semuanya numplek di sini. Dan memang nampaknya semakin siang begitu ya, semakin rame banget muda-mudi ataupun juga bapak ibu, orang tua yang pada ke sini gitu ya buat cari tahu ataupun juga mencicipi jajanan di Blok M ini. Kita sambil coba tanya-tanya. Halo, selamat siang, maaf mengganggu waktu sebentar, boleh ya kakak-kakak boleh dikenalkan namanya siapa? Devi. Devi dengan? Oji. Asalnya dari mana nih kakak-kakak? Kita dari Kalideres. Di Kalideres. Emang sengaja ke Blok M kah atau gimana? Iya, iseng main. Kenapa jatuh hati dan mencobanya ke Blok M gitu jalan-jalannya sekarang? Karena banyak varian makanan sama bisa foto shootnya juga di sini, banyak foto bulu. Oke, nah ini lagi nyobain menu makanan apa nih sekarang? Dadar jumbo cumi. Sama? Sama. Emang suka banget sama cumi apa gimana nih? Iya, kebetulan kita suka. Suka cumi sama pedes aja sih. Oke. Nah emang kalau emang ke Blok M kan emang dikenalnya dengan surganya kuliner. Berarti udah siapin lambung kosong dulu sebelum kesini apa gimana nih? Puasa dulu. Dari pagi bisa makan dan minum dulu. Oke, dan tentunya nyiapin kocek juga ya buat jajan-jajan di sini ya. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak ya, selamat menikmati. Ini keseruannya di siang hari ini memang semakin ramai ya. Nah, nggak cuman ada mereka aja tapi banyak sekali pengunjung di sini. Makin siang pun juga semakin ramai sampai bingung juga nih harus menempuh jalan yang mana. Kita juga mau lanjut mencicipi kuliner, namanya adalah Hanom Buang. Ini tuh adalah dessert ya, makanan kecil-kecilan
mirip-mirip dengan crepes ataupun juga kue leker. Dan ini untuk pertama kalinya ada ataupun juga hadir di Blok M. Ini dia. Seperti ini ya Mas ya, boleh saya pinjam ya Mas Rudi ya. Nih, bentukannya seperti ini ya, dengan isian yang begitu beragam. Ada 5 atau 6 Nat pilihannya? 6. Yang satu lagi udah habis. Udah habis? Iya, yang sate kelapa. Ya ampun, jam segini udah habis Mas ya. Ada apa aja nih Mas menunya nih? Kita ada foitong, ada ketan kelapa, ada karamel biskuit, ada keju, ada coklat, ada sate yang udah habis. Oke, nah satu porsinya ini udah lengkap, ada 6 varian ya Mas ya. Saya nanti boleh cobain juga ya Mas ya. Hah? Udah jadi ternyata. Senang sekali, langsung disiapin sama Mas Rudi seperti ini bentukannya. Tapi Mas Rudi juga masih mau melengkapi karena satu porsinya ini isinya ada 6 buah. Jadi di sini langsung kita bisa lihat secara langsung proses pembuatan dari hanombuangnya ini ya. Mas, apa sih yang membedakan hanombuang dengan kuliner leker ataupun juga crepes yang biasanya ada di Indonesia? Kalau leker itu kan dari tepung biasa. Kalau ini kita dari tepung kacang hijau. Sama kalau leker juga pakai tepung sama gula putih. Kalau ini pakai gula merah. Oke, dan emang otentik dari Thailandnya seperti itu ya Mas ya? Iya. Oke, Kalau leker kan itu ukurannya besar. Toppingnya juga coklat keju. Kalau kita banyak varian. banyak variannya. Langsung nih setelah dioleskan si tepungnya, di atasnya langsung ada apa nih Mas putih Ini nih? putih telur. Putih telur. Putih telur. Gak bau amis sama sekali. Oke, Iya. satu porsinya dibanderol dengan harga berapa nih Mas? 60 di mix semua rasa. 60 di Iya. semua rasa. Kalau 3 rasa 40. Oke, berarti boleh milih ya Boleh mau isi pilih. berapa ya? Ya, boleh. Baik Mas, sambil melanjutin juga masaknya nih, saya cobain salah satu yang jadi best seller nih, pas banget Masnya juga lagi naruh ya, Ya. toppingnya di atas adonan. Ini apa Mas tadi namanya? Foitong. Foitong. Maaf ya, saya tidak terbiasa karena bukan warga lokal dari Thailand ya. Ini foitong. Nah, ternyata ini adalah kuning telur. Kita langsung cobain ya, Benny ya. Kedengeran gak sih ASMR krauk-krauknya? Crunchy, ada gurih tapi ada manisnya juga ya. Ini benar-benar jadi dessert atau hidangan pencuci mulut, benar-benar cocok banget ya. Saya tagihan lagi ya Mas ya. Penuh banget toppingnya, jadi benar-benar gak rugi kalau jajan, apalagi udah di tempat surganya orang-orang pada jajan ya di Blok M. Nah, kalau tadi sudah nyoba ini yang kecil-kecilnya sambil nunggu juga ya, matangnya ada 2 buah lagi yang nanti akan masuk ke piring saya. Saya akan menghampiri ya piring saya yang sudah penuh sebelumnya. Nah, ini dia menu beratnya nih. Harus lihat ya, mungkin ini juga jarang banget ditemukan. Ini adalah nasi goreng nanas. Jadi bukan hanya menggunakan wadah nanasnya aja, tapi di bagian dalamnya ini juga ada kombinasi antara nasi, rempah-rempahnya, kemudian juga ada potongan dari nanasnya ini. Nah, nggak cuma ada itu, ada abon juga, ada kacang medinya, sama ada udang. Jadi bener-bener kayak melimpah banget, ditambah lagi dengan sayur togenya. Yuk kita langsung coba ya. Nah, ternyata di dalam itu juga ada kismisnya. Jadi semakin unik ya cita rasa yang berpadu, begitu menarik, menggugah selera, bikin ketagihan banget. Ini pun juga bisa request mau tambah pedas atau enggak. Tapi nggak pedas pun juga sudah kaya rasa karena tadi pakai rempah-rempah pilihannya, jadi sudah enak banget. Nggak cuman itu dong ya, saya bener-bener kayak katanya Benny tadi, harus siap-siap kalap. Banyak banget menu andalannya di sini. Di sini juga ada yang tuh lihat, bahkan lebih besar dari jengkal tangan saya, begitu lebar. Ini adalah omelet khas dari Thailand. Tuh, udah lengkap juga. Bukan hanya ada si telur dadar sama
togenya, tapi juga ada oysternya. Tadi ada dua pilihan ya, bisa oyster, bisa juga pakai udang. Nah, kalau di sini harganya adalah Rp55.000, sementara kalau tadi si nasi gorengnya harganya adalah Rp65.000. Kita langsung coba ya nih oysternya. Seger banget, dan langsung coba nih makan si omeletnya. Gini aja kali ya. Enak banget, gurih, dan juga memang ada keunikan dari makanan khas dari Thailand ini ya. Asam-asamnya juga ada, tapi cocok banget gitu di mulut, enak loh. Nah, habis dari sini tentu aja nggak berhenti di 3-4 menu yang ada di meja. Saya masih mau eksplor lagi gitu ya Dania, karena masih banyak banget pilihan menu yang ada di sini. Dan ternyata bukan hanya menyajikan hidangan khas dari Thailand aja, namun juga ada hidangan khas dari Nusantara yang bisa dinikmati para pengunjung Blok M. Nah, kalau misalnya belum sempet nih ke sini, padahal festivalnya masih akan terus berlangsung sampai jam 10 malam, itu nggak perlu khawatir karena kan Long Weekend masih panjang. Nah, si festival dari Songkran Food Festival ini masih akan terus terselenggara hingga hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Jadi siapkan diri, siapkan koceknya juga, karena pas kesini pasti banyak banget yang pengen dibeli. Kira-kira Benny mau yang mana nih? Coba ya nanti kabarin saya ya buat nitip ya. Yuk kita mau lanjut lagi menikmati semua sajian yang ada di sini. Benny. Baik, Ara, ini luar biasa, bener banget nih, sukses membuat perut saya keroncongan. Pastinya nanti setelah ini saya akan datang untuk mencobai tadi Thai tea cheese-nya, lalu juga nasi goreng nanasnya, dan juga tadi leker tepung kacang hijaunya. Kapun Kap, terima kasih banyak Ara untuk laporannya. Selamat makan, selamat menikmati jajanan, selamat bertugas kembali.